gitu. Jadi Sakaners jangan sampai self diagnose. Dilarang No. self diagnose, No. oke. No, Kalian nggak bisa boleh. minta bantuan ke psikologi atau ke BK ya. Iya, itu yang lebih aman ya Iya, caranya lebih daripada aman. menyayat Menyayat tubuh ya, self harm kan. Iya, Ya, banyak sekarang banget juga yang yang biasanya self harm kayak gitu kan, mungkin Sakaners biasa di rumah. Iya, Aduh, jangan ya. ya, aduh Jangan. jangan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Self harm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jendela Smaisaka, berbicara dengan generasi muda. Hai Sakaners, kembali lagi sama aku Muhammad Noval Saputra, dan di sini aku ditemani oleh partner baru aku yaitu. Halo, nama aku Javi Adrian Arazi. Halo Jeffy, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu? Alhamdulillah aku juga baik. Udah tahu belum kita bakalan mempodcastkan apa kali ini temanya? Nah, kita akan membahas tentang kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Oke, gangguan kesehatan mental ya. Nah. Dan sebelum itu, kita berdua akan menemani kalian, dan ini gak cuman berdua kok. Di sini ada kakak-kakak AM yang langsung dari Universitas Negeri Malang. Yuk kita sapa dulu. Halo. Halo. Boleh disapa juga ke Sakanersnya. Halo Sakaners. Dan juga perkenalin namanya siapa, dari prodi apa. Oke, hai Sakaners, kenalin nama aku Kak Ica dari Prodi Sosiologi. Kali ini lagi kuliah semester 6 dan asistensi mengajar di SMA Islam Kepanjen. Salam kenal. Iya, terus Halo Sakaners, kenalin nama aku Kak Selvi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Sama seperti Kak Ica, semester 6 di Universitas Negeri Malang. Sekarang melaksanakan asistensi mengajar di SMA Islam Kepanjen. Salam kenal. Halo, Iya. salam Salam kenal. kenal. Oke Kak, jadi kan di sini kita akan membahas podcast tentang gangguan kesehatan mental nih. Ya, menurut kakak nih dari Kak Selvi dulu ya, gimana sih pengertiannya atau definisi menurut kakak tentang gangguan kesehatan mental tersendiri gitu? Oke, definisi dari kesehatan mental sendiri Iya. ya, itu adalah ketika kalian bisa menerima kekurangan kalian dan juga dapat mengembangkan kelebihan kalian. Misal kalian punya kekurangan mungkin di fisik ataupun di akademik, itu kalian bisa menerimanya dan juga memiliki tingkat yang baik di nilai akademik Iya. ataupun di nilai seni budaya. Nah, kalian bisa meningkatkan potensi kalian di bidang itu. Itu adalah ketika kalian memiliki kesehatan mental yang baik. Kalau menurut Kak Ica sendiri gimana? Oke, kalau dari aku mengacu dari WHO ya. Jadi mental health atau kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang yang sudah sejahtera gitu. Jadi Oke. dia itu mampu menyadari bahwa potensi dirinya sendiri itu apa. Selain itu dia itu jadi bisa produktif dan berkontribusi pada komunitasnya. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya nih, ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu seperti apa sih? Gejalanya mungkin ya? Ya, gejalanya gimana nih seperti Kak? apa sih? Dari Kak Ica dulu. Oke, gejalanya ada Iya. banyak pastinya. Salah satunya yaitu perubahan perilaku. Jadi tiba-tiba itu orang suka marah sendiri, suka berantem. Nah, itu kan perubahan perilaku. Itu jadi salah satu gejala mental health atau gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua itu kemudian. Dan yang ketiga itu ada kurang berkonsentrasi. Biasanya itu kayak anak sekolah, Iya. gurunya lagi nerangin itu kurang konsentrasi kan, Iya, kayak mikirin biasanya yang gitu. lain kayak gitu. Itu termasuk gejala gangguan mental. Oke, terus Iya. kemudian tuh apa sih Kak? Kemudian itu adalah ketika kalian misal nih moodnya sedang seneng kayak gini ngobrol Iya. seneng, tiba-tiba kalian marah lempar barang. Nah, Waduh. itu kayak mood swing, kayak seneng langsung marah gitu. Kemudian Terus menurut kakak sendiri gejala atau ciri-cirinya gimana sih? ciri-ciri gangguan kesehatan mental yang lain Iya. mungkin ya, itu ada gangguan tidur. Contohnya kalian bisa aja tidur banyak banget, kayak seharian tidur mulu nggak Iya. ngapa-ngapain. Itu salah satu contoh gangguan kesehatan mental. Bisa juga kalian susah tidur, jadi tidurnya pagi atau setelah subuh gitu baru Iya. tidur. Itu salah satu juga ciri dari gangguan kesehatan mental. Terus ada lagi gangguan makan. Kalian lupa makan karena punya masalah, dipikirin terus hal-hal kecil kayak makan itu lupa, jadinya sakit mah, ke rumah sakit kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Nurun ini berat badan drastis Iya, banget ya. jarang Bisa makan jadi kurus diet. banget gitu. Nah, gitu. Terus himbauan buat orang yang mengalaminya gitu gimana sih? Himbauan buat mereka yang mengalami gangguan Gangguan kesehatan kesehatan mental, mental, ya. iya. Mungkin mereka bisa mencoba untuk menganalisa sendiri. Oke. Dia menganalisa mengapa dia bisa seperti itu. Misal dia mudian, kenapa sih kok bisa mudian? Apa yang dilakukan sebelumnya kok bisa mudian kayak gitu. Bisa himbauan agar mereka dapat memiliki kesehatan mental yang lebih baik lagi. Gitu. Kak Ica gimana sih? Oh, sama sih kayak Kak Selvi, kita analisis dulu gitu kan. Terus kalau dari aku itu lebih baik kalau ada
suatu hal yang tidak sesuai dengan biasanya, itu lebih baik itu nenangin diri dulu gitu, biar nggak sampai melakukan hal yang negatif kayak gitu. Jadi nenangin diri dulu sih yang pertama penting. Iya. Ya. Oh iya Kak, aku mau tanya nih, contoh gangguan kesehatan mental di lingkungan sekolah itu seperti apa sih? Iya. Kalau dari aku mungkin ya, yang aku Iya. lihat kebanyakan tuh overthinking sih. Oh, overthinking Oh, ya biasanya. iya. Mungkin Sakana sering ya buat malam-malam nih overthinking. Banyak pikiran tengah malam Iya, gitu di biasanya. kamar. Jadi Iya. tidurnya keganggu ya. Iya. Ya, mikirin hal yang seharusnya nggak dipikirin. Nah, itu jadi salah satu tuh contohnya. Mikirin hal yang nggak terjadi, yang belum terjadi tapi Iya, udah dikhawatirin iya. terlebih dulu, itu Iya, overthinking gitu. contohnya mungkin itu ya overthinking. Iya, overthinking. Menurut Kak Ica gimana sih contohnya overthinking pas para seumuran kita ya mungkin ya pelajar yang biasanya malam-malam overthinking gitu. Biasanya apa sih yang dipikirkan gitu? Biasanya tuh anak-anak itu ini ya kayak nilai itu Oh, biasanya nilai, overthinking iya, nilai. nilai. Terus masa depan aku nanti Oh. kuliah di mana, Iya, kerjaan bener. apa. Nah, itu sering banget tuh kayak gitu. Belum lulus tapi udah mikirin Udah itu. mikirin. Iya, Hmm. mikirin hal yang belum terjadi. Apalagi kalau kelas 10-nya kan masih semua kelas 10 gitu Iya. bilang ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Iya, Itu mungkin iya. overthinking. Aku di IPS bisa nggak ya? Aku di IPA bisa nggak ya? Aku bahasa bisa nggak ya? Takut nggak cocok padahal kan belum terjadi. Nah, biasanya kayak gitu yang dipikirin gitu. Terus buat misalnya nih ya ada di lingkungan sekitar ada yang mengalami gangguan kesehatan mental, apa sih kita yang harus dilakukan pertama kali untuk biar nggak berkepanjangan gitu? Biar nggak pejangan yang pertama kali Iya, itu dari Kak Selfie dulu cerita. gimana? Cerita. Itu Oke. hal yang paling simpel kan, banyak yang curhat Iya, gitu. curhat. Mungkin bisa cari teman yang kalian percaya, cerita gitu. Terus selain itu kalau kalian kesulitan untuk mencari teman di sekitar, sekarang kan ada sosial media, Iya, ada sosmed. notes, ada bisa nulis diary, kalian bisa tulis apa yang kalian rasakan di situ, karena Iya. banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mencurahkan hati kalian gitu. Oke, terus Kak Ica sendiri gimana? Sama sih, kalau aku lebih suka ya tipe yang cerita ke orang cerita. gitu, kayak ngeluapinnya aja tuh udah kayak ngurangin beban gitu, sedikit lega gitu kan. Jadi yang pertama kali dilakukan ya pasti cerita dulu, curhat gitu. Yang paling simpel mungkin ya. Iya, Iya. simpel banget ya. Iya. Dan itu bisa meredakan lah ya Iya, intinya. Dan dari situ juga kita biasanya dapat insight kan, kayak solusinya Oh, solusi gitu. ya. Jadi solusi buat memecahkan permasalahannya Betul gitu. betul. Oke. Terus Oh iya Kak, aku ini mau tanya, kan hal-hal mental health itu ada beberapa beberapa ya? dampak ya. Oh, Nah, dampak. dampaknya seperti apa sih? Ya mungkin Eh, dampak negatif ya mungkin dampak ya. negatifnya. Banyak dampak dampak negatif dari gangguan kesehatan mental, banyak Iya. banget. Mungkin kalau kalian merasa sedang ada depresi atau gangguan kecemasan, Iya. contohnya kalian cemas ketika mau ujian gitu, Oh iya. kayak Oh. kemarin Mm-mm. mau UTS cemas, Iya. jadi tremor. Nah, dampaknya salah satu yang paling cepat itu biasanya kalian nggak fokus, Heeh. jadi ngerjainnya kayak skip lah, aku nggak bisa. Nah, itu salah satu dampak tercepat yang bisa kalian rasakan kalau gangguan kalian itu kayak gangguan kecemasan. Nah, setiap gangguan kesehatan mental dampaknya beda-beda, jadi tergantung dari apa yang kalian rasakan kayak gitu. Apa yang dialami beda ya. Iya, setiap kayak orang overthinking beda. gitu. Heeh. Overthinking malam-malam bisa nangis atau mata besoknya bengkak kayak gitu. Nah, itu salah satu dampak. Banyak banget ya. Iya, banyak banget dampak dari Terus dari overthinking. Kak gitu. Ica. Sama sih, mungkin yang aku highlight itu kayaknya biasanya orang yang overthinking itu kurang produktif. Biasanya malas, aku malas keluar ketemu orang itu lagi gitu. Nanti sedih lagi gini. Biasanya itu jadi kayak menutup diri gitu dampaknya. Jadi kayak kurang produktif gitu. Oke. Ada nih Kak, ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk himbauan self diagnos itu gimana sih menurut Kakak? Himbauannya yang ampuh atau efektif lah ya? Mulai dari self diagnosis. self, iya. Self diagnosis sendiri itu adalah ketika kan kalian mendiagnosa diri sendiri. Kayak tadi, kayak misal kamu lihat di Instagram gitu, ada ciri-ciri orang yang depresi. Satu, kurang makan gitu. Oh, Iya, kamu iya. kurang makan, aku depresi gitu. Kayak Langsung. kesimpulan yang paling cepat itu adalah self diagnosa gitu. Nah, himbauan agar mereka tidak self diagnosa, selain memang bagus kalau baca tentang kesehatan mental, kan dapat meningkatkan pemahaman tentang Iya. kesehatan mental. Literasi ya. Literasi. Literasi. Tapi mungkin bisa lihat yang lebih terpercaya. Jangan kayak di iklan di Google terus langsung percaya gitu, jangan. Kalian bisa tanya ke psikolog Iya. atau mungkin yang paling di BK, kan Iya, biasanya di ada BK. bisa tanya di BK. Mereka Iya. Bu, aku sedang ngerasain ini, kok aku jadi nggak semangat ya, kok aku jadi kurang tidur ya. Nah, itu bisa ditanyakan sehingga tidak terjadi self diagnosa kayak gitu. Kak Ica gimana nih? terkait Self diagnos. Oke. Maaf ya, self diagnose sama aja sih. Menurut aku jangan gitu. Jangan. Soalnya itu nanti bakalan berakibat fatal ke dirinya Oh, fatal. sendiri. Karena misalnya aja kayak
dia itu sehat tapi dia ngeklaim atau diagnos dirinya itu sakit. Nah otomatis dia bakalan bisa jadi sakit beneran kayak gitu karena penanganannya juga sesuai dari yang dia Apa yang dialami. yakini. Gitu. Gitu. Oke. Nah kan bukan himbauan saja, pasti ada dong dampak negatifnya. Seberapa bahaya sih dampak self diagnose bagi kita dan bagi para pelajar? Ya, mungkin dampak negatif ya yang dialami bagi para Jadi, pelajar apa dari Ica. Ayo dari Ica Kak dulu. Selfie. Iya, Kakak Kak dulu. Selfie Iya, dulu. iya, Nah, iya, nah, iya. iya, iya. Dampak negatif dari self diagnosa Yes, ya. benar Kayak Oke, bener banget. banyak banget dampak negatifnya. Iya. Kayak misal deh kalian ngerasa oh aku depresi, terus ada yang di bawahnya ada kalimat kalau depresi tidur yang banyak, kalian tiba-tiba beli obat tidur di apotek gitu, tidur seharian agar depresi kalian hilang, kan nggak gitu sebenarnya. Jadi dampak negatif dari self diagnosa itu selain bisa ke fisik kalian sendiri juga ke gangguan ke mental kalian juga gitu. Jadi Sakaners jangan sampai self diagnose. No. Dilarang No. self diagnose, No. oke. No, Kalian nggak bisa boleh. minta bantuan ke psikologi atau ke BK ya. Iya, itu yang lebih aman ya Iya, caranya lebih daripada aman. menyayat Menyayat Nah. tubuh ya, self harm kan. Iya, banyak banget sekarang banget juga yang yang biasanya self harm kayak gitu gitu. kan mungkin Sakaners biasa di rumah. Iya, Aduh, jangan ya. ya, aduh, Jangan. jangan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Self harm tidak boleh. Iya boleh. Terus dari Kak Ica gimana? Sama aja Dampak sih, negatif. nanti dampaknya juga pasti balik ke dia sendiri gitu. Bisa aja yang aku sebutin tadi kurang produktif kan dia, kalau self diagnose dia malah meyakinkan bahwa dia itu lemah gitu loh seolah-olah. Nggak percaya diri gitu Iya, ya. itu lebih ke dirinya sendiri dampak dari self diagnose itu. Iya. Terus lebih sakit juga kan fisiknya Iya, itu. fisik juga sakit. Kalau salah obat atau Iya. salah yang Terus lain bisa juga penanganan. kalau self harmnya kalau self diagnose berlebihan bisa juga jadi self harm kan Iya. dia negatif thinking terus aku nggak pantas buat gini, aku nggak pantas buat Iya. ini. Bisa kayak nyat tangan, Aduh. menyakar tubuh, menjambak tubuh, kan banyak banget Iya, bentuk banyak. dari self harm gitu. Kita kasihkan ngobrol karena cuacanya Cuacanya ya. kayak mendukung gitu Mendukung ya. banget. Puasa-puasa kita Puasa-puasa. menunggu berbuka Iya. sambil Ngabuburit. Ngabuburit dengan Ngabuburit. cara podcast ini Podcast. sama teman-teman Iya. juga. Nah, jadi kelamaan ini aduh suasananya enak banget ya buat sore-sore diajak podcast. Dan juga ini terima kasih loh Kak udah bisa diajak karena bulan puasa kan mungkin lapar gitu ya, haus tapi menghabiskan kita waktu. kita malah ngajak ngobrol Aku tapi enjoy kok kalau Kak Iya, Selvi. enjoy banget enjoy kita banget bahas. alhamdulillah ya enjoy Enjoy, banget. Kan sekarang sedang hits gitu Iya. kesehatan mental. Iya. Kesehatan mental mungkin kan zaman sekarang banyak yang mengalami ya. Iya, mungkin banyak Sakaners yang relate sama kita apa yang kita obrolin kali ini gitu. Iya, jadi makasih banget ya Kak kita udah bisa ngundang Kakak di sini dan Kakak udah bisa datang juga di sini di sore-sore udah maaf banget ganggu hari-harinya. Iya, karena kita udah selesai kita akhiri. Saya Muhammad Novel Saputra Dan saya Cevi Adnan Arazi. dan juga kita mungkin kakaknya ada tagline Ada sendiri. tagline dari Apa UM itu? kan kita Iya. dari UM. Ya, mungkin dari- namanya Salam Cakrawala. Ya. Ya. Mungkin Kak Ica bisa ajarin Oke. dulu. Ajarin. Oke, ajarin Hafal dulu. sama Jevi. Iya. Oke, kalau aku bilang Universitas Negeri Malang, kalian bilang salam cakrawala gitu ya. Oke. C, Oke. C. Oh, C. Oke, Oke. mulai ya. Universitas Negeri Malang, Salam cakrawala. Nah, kita juga nggak mau kalah nih Kak, ada tagline tersendiri kayak tuh? jendela Smaisaka berbicara dengan generasi muda. Oke. Coba lagi dulu. Kita ya, bareng-bareng coba. ya. Oke, ayo. Oke, 1, 2, 3. Jendela Smaisaka berbicara dengan generasi muda. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Bye.